Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riku Dwi Purnama. Saya adalah mahasiswa dari UT Pangkal Pinang, dengan NEM 05003986. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nurul Huda selaku dosen mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Di sini saya akan menjawab tugas-tugas yang telah diberikan pada mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Komunikasi secara umum, yakni komunikasi adalah pertukaran informasi dari satu orang ke dua orang ataupun lebih. Contohnya kirim pesan lewat WhatsApp, Messenger dan lain-lain. Di sini komunikasi dalam konteks penyuluhan yakni penyampaian informasi untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat. Contohnya dalam suatu pelatihan teknik pembuatan pupuk organik di suatu desa. Selanjutnya, manfaat cyber extension dalam penyuluhan, yakni pemanfaatan teknologi digital, internet, media sosial ataupun aplikasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas penyuluhan. Manfaatnya, akses informasi luas. Petani bisa akses informasi kapan saja, di mana saja, dan dalam cuaca apapun. Yang kedua, interaksi dua arah. Petani bisa bertanya langsung via chat, forum, ataupun video call. Yang selanjutnya, biaya efektif. Contohnya menghemat waktu, menghemat transportasi, menghemat biaya. Selanjutnya, konten dinamis. Maksudnya dari konten dinamis ini adalah info bisa diperbarui secara cepat sesuai kebutuhan teknis, misalnya penanganan bencana, harga pasar naik turunnya, diagram itu bisa dengan efisien. Selanjutnya lagi, jangkauan lebih luas. Maksudnya di sini adalah menjangkau daerah terpencil yang sulit diakses penyuluh agar lebih efisien, lebih cepat dalam mendapatkan informasi di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, dokumentasi dan pemantauan. Berikut data penyuluhan tersimpan secara arsip atau tertata sehingga bisa dipantau dan dievaluasi pada kegiatan selanjutnya. Cara penyuluh mengefektifkan komunikasi terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, kenali sasaran, yakni sesuaikan bahasa, budaya, kebutuhan dari masyarakat ataupun dari suatu kelompok. Nomor 2, gunakan bahasa sederhana, yakni hindari jargon, fokus dan dalam pemahaman. Bahasa tidak usah berbelit-belit biar mudah dipahami. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Dorong pertanyaan dan dengarkan secara efektif. Dikasih pertanyaan agar biar supaya ada sesi tanya jawab yang tidak mengerti, maksudnya gitu. Yang keempat, media bantu. Contohnya bisa berupa gambar, video, demo ataupun yang lainnya seperti layar proyektor, untuk mempermudah proses penyuluhan. Yang kelima, umpan balik. Tanyakan pemahaman ataupun klarifikasi keraguan dari pendengar.
Apa tahu ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan kembali. Itu dinamakan umpan balik. Yang terakhir, konsisten dan teratur. Informasi yang disampaikan secara berkala ataupun terprogres dan maksudnya tuh tersusun lah, terperinci. Jadinya audiens itu mendengar secara teratur itu jadi tidak bingung, tidak muter-muter. Contohnya penyuluhan menggunakan peraga visual, poster, video saat pelatihan ataupun diskusi interaktif. Untuk melaksanakan tugas nomor 4, saya telah melakukan penelitian ataupun pengamatan hipotesis di wilayah Pemali, Sungai Liat, Bangka Induk. Tempatnya kepada Bapak Seno. Yang pertama, inovasi pertanian disampaikan, yakni kegiatan penyuluhan di Desa Pemali, membahas tentang inovasi pertanian hidroponik untuk budidaya sayuran, selada dan pakis. Inovasi ini disampaikan oleh penyuluh pertanian setempat dengan fokus pada penggunaan media tanam yang ramah lingkungan, maksudnya rag wool ataupun koko pit pakai kelapa. Yang kedua, efisien air dan nutrisi. Ketiga, peningkatan hasil panen di lahan sempit. Selanjutnya, tahapan adopsi inovasi pada sasaran. Yang pertama, kesadaran, yakni petani mengetahui hidroponik dari penyuluhan, penasaran dengan potensi hasil panennya. Yang kedua, minat, petani tertarik mencoba skala kecil, bertanya tentang modal dan perawatan. Yang ketiga, evaluasi, petani membandingkan biaya, resiko, dan hasil yang mungkin diperoleh. Yang keempat, percobaan, yakni beberapa petani mulai mencoba hidroponik di lahan yang sempit ataupun kecil. Yang kelima, adopsi, petani yang sukses mulai menerapkan hidroponik skala yang besar. Alasannya, petani melihat hasil panen lebih cepat 21-30 hari dan kualitas sayuran yang lebih baik sehingga mereka termotivasi untuk mengadopsi. Yang C, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi. Yang pertama, keuntungan relatif. Maksudnya hasil panen hidroponik lebih tinggi, panen lebih cepat, harga jual lebih baik. Yang kedua, kompatibilitas. Sesuai dengan lahan sempit di wilayah Pemali, minim penggunaan tanah. 3, kompleksitas, yakni petani butuh pelatihan intensif namun penyuluhan memberikan pendampingan. Keempat, demonstrabilitas, yaitu hasil panen terlihat jelas, memotivasi petani lainnya. Dukungan infrastruktur, yaitu ada akses ke pasar modern, penyediaan sasaran produksi dan penyuluhan rutin. Contohnya, petani yang sukses menjadi contoh farmer leader bagi yang lain, mempercepat adopsi. Demikianlah penjelasan yang bisa Riko sampaikan untuk
teman-teman dan mengisi tugas 2 dari Ibu dosen. Riko ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.